Empat orang menteri dan satu Menko dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh sejumlah nama lainnya. Namun hingga kini, dua diantaranya yakni Menpora dan juga Menko Polkam belum diumumkan siapa penggantinya. Lalu apakah reshuffle atau kocok ulang kabinet ini menjadi solusi sejumlah pekerjaan rumah pemerintah atau hanya berupa akomodasi politik dan juga penanda siapa yang kini paling dekat dengan kekuasaan? Dan kali ini kami akan membahas dari kacamata editorial bersama dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revo Lusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Bram, kabar baik. Baik, terima kasih Mas Revo sudah berkenan. Jadi Mas Revo, sebetulnya redaksi kita, CNN Indonesia melihat reshuffle kali ini sebetulnya sebagai jawaban atas sejumlah gejolak akhir Agustus lalu, atau kita bisa lebih berharap lebih jauh ini komitmen untuk meningkatkan kinerja begitu Mas? Iya, tentunya Bram kita tidak bisa melepaskan bahwa reshuffle kabinet yang terjadi pada hari Senin pekan lalu itu ya, tidak bisa kita lepaskan dari gejolak yang terjadi di akhir Agustus hingga awal September kemarin gitu ya. Apalagi yang diganti juga ada beberapa kementerian yang berkaitan gitu ya, berkaitan dengan isu yang sedang terjadi kemarin gitu. Menko Polkam misalnya bisa saja diganti karena memang dianggap salah satu yang bertanggung jawab atas kejadian gejolak politik yang terjadi menyusul beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di tanah air pada akhir Agustus kemarin. Kemudian juga beberapa tuntutan terkait dengan ekonomi gitu ya. Tentu ini juga berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Tapi kalau misalkan apakah ini merupakan sebuah kebutuhan atau akomodasi politik gitu ya. Kita tentu harus melihat bahwa apakah nantinya reshuffle yang terjadi ini benar-benar bisa menjawab kegelisahan atau tuntutan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini atas kondisi yang terjadi di tanah air. Kita tahu bahwa situasi ekonomi kita tidak baik-baik saja, ada beberapa banyak kasus pemutusan hubungan kerja misalnya, kemudian ada turunnya daya beli masyarakat, kemudian harga kebutuhan yang juga beberapa di antaranya naik, seperti misalnya beras juga berapa pekan terakhir juga harganya naik gitu ya. Kemudian lapangan pekerjaan yang masih butuh banyak serapan-serapan bagi para angka pengangguran yang di tanah air gitu ya. Nah ini yang tentunya harus dijawab oleh dengan reshuffle ini. Nah apakah kemudian reshuffle ini bisa menjawab itu atau tidak? Nanti ya waktu yang akan menjawabnya gitu ya, Bram gitu ya. Kalau apakah kemudian kebijakan Kementerian Keuangan yang baru misalnya, Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya misalnya, apakah kemudian bisa menggerakkan roda perekonomian? Tentu kita harapannya demikian gitu ya, dengan adanya pergantian ini kemudian ada perbaikan perekonomian. Tapi yang pasti kalau misalkan kita lihat apa yang terjadi setidak-tidaknya dalam sepekan kemarin ketika Menteri Keuangan diganti, respon pasar ya itu yang paling bisa kita lihat gitu ya. Bram, kenyataannya memang ketika ada pengumuman pergantian Menteri Keuangan pada Senin sore, sekitar satu setengah jam sebelum pasar tutup, itu indeks harga saham gabungan di tanah air kan ada cenderung menurun gitu ya. Baik, Mas Revo. Kemudian juga nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan yang baru ini bisa mengatasi hal-hal tersebut. Nah, kemarin juga misalnya sudah ada kebijakan baru akan mengucurkan 200 triliun ke bank-bank, beberapa bank himbara gitu ya, yang diharapkan itu bisa menstimulus pergerakan ekonomi. Ya kita lihat gitu Bram ke depan gitu ya, apakah memang ini bisa benar-benar terjadi. Tentu harapannya yang kita harapkan demikian gitu ya. Oke. Nah nanti seperti apa yang akan kita lihat. Oke, jadi artinya memang kita melihat butuh waktu untuk pembuktian segala spekulasi yang beredar begitu ya. Mas Revo, ini yang juga menjadi pertanyaan saya. Apakah kemudian dengan beberapa pos yang atau dianggap kunci begitu yang kemudian diganti,
Itu bisa menunjukkan komitmen atau sebetulnya ada pos-pos lain yang seharusnya juga menjadi perhatian Presiden jika kemudian ingin menjawab keresahan publik tadi, Mas Revo? Iya, eh, ada beberapa hal gitu ya, Bram, yang terjadi sekarang ada tuntutan dari beberapa lapisan masyarakat gitu terkait dengan 17+8 eh, tuntutan gitu ya, yang sekarang mengedepan gitu. Kemarin juga intinya kalau misalkan yang terjadi yang tidak kita inginkan ini kan kalau misalkan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini kondisi ekonomi kita yang sekarang belum begitu membaik, itu akan diikuti dengan instabilitas politik misalnya. Itu kan yang Mhm. tidak kita inginkan gitu ya, Bro. Nah, kalau misalkan apakah kemudian masih ada beberapa pos-pos yang perlu diganti ya? Paling tidak kan yang kita tahu ada dua pos kementerian ya yang saat ini masih kosong gitu. Mhm. Menpora dan Menko Polkam. Polkam gitu ya. Kemarin juga kita eh, ketika Menpora diganti tanggal 8, ke tanggal 9 ada Hari Olahraga Nasional gitu ya, kita tidak memiliki Menteri Pemuda dan Olahraga gitu ya. Nah, kemudian apakah ada pos-pos lain di kabinet yang harus diganti? Tentunya ini yang paling bisa menjawab adalah dari presiden pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita lihat eh, di tataran masyarakat ada beberapa di tataran publik misalnya yang saat ini dibutuhkan tentu adalah perbaikan di sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi harus dinaikkan, Mhm. kemudian lapangan pekerjaan harus ditambah misalnya, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, kemudian bagaimana menjawab misalnya persoalan keamanan dan kepastian hukum misalnya, penegakan hukum atas misalnya yang kemarin yang masih mengedepan adalah tingginya angka korupsi di tanah air Oke. misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sekarang masih harus menjadi PR dari pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Nah, nanti siapa yang akan apakah perlu ada pergantian atau tetap mempertahankan yang sekarang, Presiden tentu yang paling tahu. Tapi yang jelas tak diganti atau tidak, PR-PR itu yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, Mas Revo, Anda sudah menyebutkan ada dua pos yang kosong, meski kemudian Menko Polkam sudah ada ad interim begitu ya oleh Menhan Syafri Samsudin. Apakah menurut Anda ini merupakan hal yang lazim ketika diganti, diumumkan diganti tanpa ada masalah hukum, tapi kemudian dibiarkan kosong ataupun yang satu masih digantikan dengan ad interim begitu, Mas? Apa yang bisa redaksi kita baca, Mas? Sebenarnya kan dalam beberapa kementerian atau beberapa pemerintahan sebelumnya, posisi ad interim itu biasa dilakukan ketika posisinya kosong gitu ya. Mhm. Dalam akhir pemerintahan SBY misalnya, ada beberapa pos kementerian yang kosong kemudian dijabat oleh beberapa menteri yang lain. Ketika beberapa menteri mengundurkan diri karena akan mengikuti kontestasi politik misalnya, kemudian ada pergantian pejabat pemerintahan dan kemudian ada juga menteri-menteri yang menjabat sebagai ad interim misalnya. Nah, sebenarnya hal itu wajar-wajar saja. Kalaupun misalnya, tapi akan lebih baik memang dengan kondisi kita saat ini, Menko Polkam harus segera diisi. Nah, pertanyaannya kan siapa yang akan mengisi? Yang kita harapkan tentu adalah sosok yang bisa mengisi posisi Menko Polkam ini, karena kalau sekarang dijabat rangkap oleh Menteri Pertahanan, tentu jangan sampai kemudian Menteri Pertahanan ini yang sekarang tugasnya juga banyak gitu ya. Selain sebagai Menteri Pertahanan harus menyiapkan konsep-konsep pertahanan di tanah air kita. Menhan juga mendapat amanah gitu ya yang kita tahu dengan Perpres 25 tahun 2025 terkait dengan penanganan sawit dan tambang misalnya, kemudian juga menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional, tentu tugasnya banyak. Gitu. Kalau misalkan harus menjabat juga sebagai Menko Polkam, khawatirnya gitu ada beberapa hal yang kemudian akan uh, tertinggal gitu ya. Oke. Itu kan tidak kita harapkan. Tentunya akan lebih baik kalau segera diisi. Nah, pertanyaan kan siapa yang mengisi? Mhm. Yang kita harapkan tentu adalah
sosok Menko Polhukam ini adalah sosok yang bisa eh, mem- membuat stabilitas politik dan keamanan di tanah air itu lebih stabil gitu ya. Maka sosok-sosok itu adalah sosok yang bisa mengisi, yang kita harapkan adalah sosok yang bisa diterima baik oleh lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan, mensinkronkan antara pertahanan dan keamanan, diterima oleh semua pihak, terutama oleh pihak-pihak di parlemen, bisa menjadi jembatan antara legislatif dan eksekutif, termasuk juga dengan partai-partai politik. Nah, sosoknya siapa? Tentu Presiden Prabowo tentu memiliki kandidat-kandidat gitu ya, yang tentunya yang pasti menteri ini kan kepanjangan tangan presiden. Nah, pasti presiden akan memilih mereka-mereka yang bisa bekerja sama dengan dirinya. Tapi yang juga penting adalah bagaimana kemudian sosok yang dipilih itu adalah sosok yang bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan di tanah air. Oke, termasuk soal menerjemahkan visi presiden begitu ya dalam bidangnya masing-masing. Mas Revo, ini Ya. saya ingin tarik lebih luas lagi. Kalau memang kita lihat paling tidak pada 2 periode yang lalu, masa Pak SBY, masa Pak Jokowi, setiap hampir 1 tahun itu memang terjadi perombakan yang cukup berarti begitu. Apakah kemudian 11 bulan kalau saya ingat mungkin saat ini terjadi reshuffle kembali, apakah ini sebetulnya adalah sebuah gambaran kabinet sesuai dengan Prabowo yang asli, bukan kemudian hanya akomodasi politik seperti yang terjadi pasca Pilpres begitu Mas Revo? Iya, tentu dari tahun ke tahun yang kita harapkan adalah mereka-mereka yang duduk di kursi pemerintahan itu adalah bisa menjunjung asas sosok-sosok yang pada prinsip meritokrasi gitu ya, the right man in the right place gitu. Jadi bukan sekedar kebutuhan untuk merangkul atau bukan sekedar untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan politik, tapi yang paling penting adalah bagaimana mendudukkan orang yang paling tepat di kursi pemerintahan gitu ya. Siapa-siapa, apakah itu teknokrat gitu ya, teknokrasi tidak yang sekedar akomodasi politik, tapi juga ada sisi teknokrasi di situ, sehingga yang kita harapkan memang mereka-mereka yang duduk di kursi pemerintahan itu adalah orang yang paling tepat, orang yang bisa menerjemahkan visi misi presiden dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Nah, walaupun yang kita tahu ya Bram, tentu ada realitas-realitas politik yang harus dihitung juga oleh Presiden Prabowo dalam menempatkan orang-orangnya. Yang kita tahu kan kemudian semua partai-partai politik penyokong dalam pemilu kemarin diberi tempat oleh Presiden Prabowo gitu ya. Nah, sekarang udah jalan 11 bulan, 11 bulan pemerintahan, dan bulan Oktober depan ada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang tentunya evaluasi harus dilakukan. Kalau memang misalkan orangnya tidak tepat, tidak hanya sekedar mengakomodir kebutuhan politik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan ujungnya pada kepentingan publik dan perbaikan bangsa kita itu. Nah, ini yang kita harapkan. Prinsipnya tentu meritokrasi ya, Bram. Tidak sekedar hanya merangkul kebutuhan politik, walaupun memang pada realitanya hal tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tapi memilih orang-orang yang paling tepat untuk duduk di jabatan-jabatan pemerintahan itu tentu yang harus dikedepankan. Oke, karena itu pun menjadi wajah presiden begitu ya, Mas Revo. Baik, terima kasih Mas Revo atas waktu dan juga insight dari Anda. Mas Revo Lusiriza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, terima kasih.